Kita semua yakin kalau kita melihat pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia. Saya juga punya pantun. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. 1-2 Cempaka Biru, 3-4 dalam Jabangan. Kalau mendapat kawan baru, hukum yang tegak, kawan lama dilupa harapan jangan. kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud. Ya, setelah reformasi mungkin udah 25 tahun ya, proses demokrasi pasca reformasi ini berjalan, Bu Firdaus, dan setiap pemilu terjadi gimmick-gimmick ya yang harusnya menjadi pelajaran bagi masyarakat, mana yang gimmicknya palsu, mana yang benar-benar menyatakan ini untuk kemajuan. Ini adalah menjadi sebuah pengetahuan yang harus ada di masyarakat, Bung Firdaus. Tapi yang sebenarnya yang mengerikan dalam pemilu-pemilu kita ya adalah politik uang. Tapi oke lah, politik uang kita belum tahu, belum punya data berapa sebenarnya proporsi politik uang. Tapi yang kita majukan sebagai moral dalam pemilu ini adalah kita tetap ikut dalam pemilu, dan dengan teknologi yang ada yang berkembang di dunia IT sekarang, bahwa politik uang bisa dikurangi ya, atau bisa sekurang-kurangnya dengan kemampuan surveillance di masyarakat sendiri, dengan sosial media yang begitu banyak, orang terbatas juga melakukan hal yang negatif tersebut. Sehingga demokrasi kita ke depan akan lebih baik. Tapi yang berbahaya dari demokrasi ini adalah demokrasi komplotan ya. Demokrasi orang-orang tertentu di elit yang berkomplot, tidak memberikan ruang kepada partisipasi publik, tapi dia membatasi ruangnya dengan berkomplotan, sehingga pilihan-pilihannya tidak di sana, tidak pilihan A tidak bagus, pilihan B juga tidak bagus. Ini yang berbahaya sebenarnya. Dan kita harus bikin ruang demokrasi ini seluas-luasnya terbuka, sehingga publik bisa memilih yang dia paling anggap yang akan membawa masa depannya lebih cerah, Bung Firdaus. Betul sekali. Jadi kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk mendapatkan informasi, level permainan yang sama, begitu ya, akses kepada pemilih yang sama. Dan sebagai feedbacknya, kita juga berharap publik juga mendapatkan informasi yang secara utuh, secara terintegrasi gitu ya, terkait para calon-calon pemimpinnya, baik itu di presiden, di eksekutif, gubernur, wali kota nanti di Oktober 2024 atau November 2024, ataupun juga calon legislatifnya, baik di DPR, DPRD daerah, dan seterusnya, Bung Meldi. Jadi, kalau prasyarat-prasyarat dasar ini dipenuhi, gitu, karena sekali lagi, kita ingat, pemilu itu hanya media sekali dalam 5 tahun. Tetapi kalau Anda menggunakan media itu bukan berarti Anda mendapatkan cita-cita Anda, mendapatkan harapan Anda, gitu ya. Harus berjuang lagi, gitu. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa lepas tangan ketika mengatakan, oh ya, saya sudah berikan suara saya kepada si A dan si B, maka saya berharap dalam 5 tahun nanti akan terjadi perubahan dalam pendidikan, kesehatan, dalam perekonomian, pendidikan, lapangan kerja, dan segala macam. Tidak. Kita harus tetap menjadi pengamat, harus melihat, menagih janji kinerjanya, menagih janji akuntabilitasnya. Dan kalau dia tidak bisa merealisasikan itu, atau dia berkhianat, Bung Meldi, gitu, kita katakan, oh iya, secara dalam konstitusi Anda karena tidak memenuhi aspirasi atau keinginan publik, kami ganti dalam pemilu berikutnya, begitu ya. Atau kalau kita katakan dalam undang-undang atau konstitusi, ketika dia melakukan pelanggaran dasar terkait terkait bernegara atau sebagai seorang pejabat publik, dia bisa diganti dalam paruh waktu. Itu tidak ada masalah, begitu loh. Ada PAW untuk anggota politik atau presiden yang bisa dimakzulkan, begitu ya, gitu. Dan itu sah-sah saja dan berlaku umum di banyak negara, dan kita tidak perlu takut untuk itu. Yang perlu kita tetap jaga adalah bahwa di dalam pemilu, dalam mekanisme demokrasi, yang menjadi tuannya, yang menjadi penguasanya adalah rakyat Indonesia, publik banyak, begitu. Jadi biarkan publik banyak menentukan pilihan-pilihannya dalam arena yang kita sepakati secara bersama, secara sehat, secara dewasa, kira-kira siapa, gitu. Jadi syarat dalam permainan yang seimbang, akses informasi yang seimbang, begitu ya, penetrasi yang seimbang, gitu. Termasuk nanti membatasi ya, artinya rekayasa politik uang dan segala macam, begitu ya, sehingga betul-betul didapatkan pemilih yang memiliki nilai, memiliki integritas baik untuk negeri ini, Bung Meldi. Ya, juga pemilu terbuka, Bu Firdaus. Tidak ada sebuah rezim tertentu, sebuah orang yang berkuasa di administrasinya, di kekuasaannya, di rentang tertentu, misalnya 10 tahun gitu ya. Kemudian dia menyiapkan anak emas untuk berikutnya. Ini saya kira
selama dia menyiapkan anak emas berikutnya dengan secara terbuka gitu ya, dan tidak melakukan sebuah rekayasa tertentu, baik dalam approval rating segala macam. Nah ini saya kira oke-oke aja, nggak ada masalah. Tapi demokrasi kita tidak boleh dibajak oleh approval rating. Artinya ada upaya-upaya menyiapkan kandidat-kandidat tertentu sebagai ini keberlanjutan. Ya saya kira tidak begitu modelnya. Ujungnya sama sebenarnya. Ujungnya semua presiden yang ingin berkuasa di Indonesia itu ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Tapi tentunya dengan teknik-teknik yang berbeda, dengan tata-tata kelola berbeda, hasilnya akan berbeda gitu, Bung Firdaus. Tidak boleh suatu rezim mengunci program-program tertentu, ya program harus dibuka, ya nanti gimana program-program itu dia lepas, dia menjadi diafirmasi juga bisa, kemudian dirubah juga nggak apa-apa selama ujungnya itu karena demi kesejahteraan rakyat. Merubah program tidak ada masalah demi kesejahteraan rakyat ya. Jangan sampai sebuah program itu dikunci, Bung Firdaus. Iya betul. Jadi kita harapkan nanti gitu ya bahwa dalam pendewasan politik termasuk juga bagaimana keberlanjutan pemerintahan, yang kita kedepankan adalah programnya, yang kita kedepankan adalah ide-idenya begitu. Kita tidak mengatakan bahwa semua orang tidak boleh maju dalam politik, anak atau keluarganya. Semua orang memiliki hak sama. Nah, yang kita inginkan adalah di dalam mengelola hak-hak politik itu tidak terjadi benturan-benturan, tidak terjadi pembauran antara intervensi tertentu. Jadi yang kita harapkan, oke, siapapun boleh maju, siapapun boleh memiliki hak politik, selama hak politik Anda itu bisa diukur di akuntabilitas dengan kuantifikasi dari program, dari kinerja dan segala macam, dan itu bermanfaat untuk kepentingan publik, kenapa tidak begitu? Yang kita tidak inginkan adanya semacam mekanisme mempertahankan power atau kekuasaan dengan memaksakan begitu. Artinya apa? Artinya kalau itu kita lihat dalam konteks yang lebih pragmatis ya Bung Meldi ya gitu. Artinya bagaimana arena pemilu itu sudah dibuat tidak berimbang, bagaimana informasinya tidak berimbang, ada semacam pengkondisian dan segala macam. Dan itu membuat demokrasi kita tidak sehat. Itu yang kita tentang, itu yang kita tidak bisa terima Bung Meldi. Jadi selama orang bisa mengedepankan cara-cara bermain yang fair, yang jujur, siapapun nanti yang dipilih oleh publik, ya terlepas dalam konteks kedewasaan politik begitu, itulah mekanisme yang kita katakan sebagai bagian dari legitimasi kepemimpinan atau penguasaan Bung Meldi. Jadi kita tidak ingin semacam kan power tend to corrupt ya. Kalau orang yang terus mempertahankan kekuasaannya dengan cara bagaimana? Ya dengan cara korup akhirnya gitu. Karena korupnya itu korup kekuasaan, korup resource, korup dari kewenangan dan segala macam. Dan itu tidak inginkan terjadi untuk konteks Indonesia. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Tetap semangat, tetap berkarya. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.